Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, berilah kami hati yang tabah saat menderita. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Pada doa dan renungan kita kali ini, kita akan merenungkan bersama salah satu nubuat penting dalam kitab Nabi Yesaya yang menunjuk kepada pelayanan dan penderitaan Sang Hamba Tuhan yang kita yakini sebagai gambaran akan Yesus Kristus. Melalui doa dan renungan ini, kita diajak untuk belajar dari ketabahan dan ketaatannya, serta memohon kekuatan untuk mengikuti jejaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan meresapi sabda kebenaran ini. Kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami saat kami merenungkan sabda-Mu dalam kitab Yesaya ini. Mampukanlah kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk setia mengikuti teladan Putra-Mu, Yesus Kristus, dalam segala aspek kehidupan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.
Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan dari kitab Yesaya ini melukiskan sosok seorang hamba Tuhan yang memiliki relasi yang mendalam dengan Allah. Setiap pagi ia diajar dan dibentuk oleh Tuhan sehingga ia mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu melalui perkataannya. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan belajar dari Tuhan secara terus-menerus agar kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Sang hamba ini juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada kehendak Allah. Ia tidak memberontak atau berpaling meskipun harus menghadapi penderitaan dan penghinaan yang berat. Ia rela memberikan punggungnya untuk dipukul, pipinya untuk dicabut-cabutnya, dan tidak menyembunyikan mukanya dari penghinaan dan ludah. Sikap ini menggambarkan kerendahan hati dan kesediaan untuk menanggung segala sesuatu demi melaksanakan kehendak Bapa. Kita melihat bagaimana Tuhan Allah senantiasa menyertai dan menolong hambanya. Karena pertolongan Tuhan, ia tidak merasa malu dan mampu meneguhkan hatinya seperti batu karang. Keyakinan akan penyertaan Tuhan inilah yang memberinya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dalam diri Yesus Kristus, kita melihat penggenapan sempurna dari nubuat ini. Sebagai hamba Allah yang sejati, Yesus dengan setia melaksanakan misi Bapanya, bahkan sampai menanggung penderitaan dan kematian di kayu salib. Melalui teladannya, kita diajak untuk memiliki semangat yang sama. Setia mendengarkan Tuhan, taat pada kehendak-Nya, dan berani menghadapi kesulitan dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari nubuat Yesaya ini beberapa hal. Pertama, belajar mendengarkan Tuhan. Kita dipanggil untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Mendengarkan firman-Nya melalui kitab suci dan refleksi, agar kita dapat memahami kehendak-Nya dan menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, ketaatan dan kerendahan hati. Teladan Yesus mengajarkan kita untuk taat kepada kehendak Allah meskipun itu sulit atau tidak mengenakan. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketiga, ketabahan dalam penderitaan. Seperti sang hamba yang menderita, kita mungkin menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Namun, kita dipanggil untuk tetap tabah dan tidak menyerah dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan. Keempat, menjadi berkat bagi sesama. Sebagai murid-murid Kristus, kita diutus untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan semangat penghiburan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga nubuat Nabi Yesaya tentang hamba yang tabah saat menderita ini, yang penggenapannya
ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi pengikut Yesus yang juga tabah ketika kita mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk mendengarkan Engkau. Ingatkanlah kami selalu untuk setia mendengar sabda-Mu yang selalu Engkau sampaikan kepada kami melalui putra-Mu. Semoga dengan kesetiaan kami mendengarkan sabda-Mu, kami mengetahui kehendak-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas teladan putra-Mu yang mengajarkan kami makna terdalam dari ketabahan dan ketaatan dalam penderitaan. Bantulah kami, ya Bapa, agar kami memiliki semangat ketabahan dan ketaatan seperti yang telah dicontohkan oleh putra-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang murah hati, bantulah kami untuk memiliki sikap murah hati kepada sesama kami, terutama untuk mereka yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan. Semoga doa dan renungan kami ini dapat menggugah hati kami untuk berbuat kasih kepada sesama kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menanamkan benih kebenaran ini dalam hati kami, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu. Bimbinglah kami senantiasa agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, ketabahan, dan ketaatan dalam penderitaan. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.